Salam budaya, selamat bertemu dalam pembelajaran seni budaya. Topik materi pelajaran seni budaya yang kita pelajari saat ini adalah menggambar mistar ornamen. Sebelum kita praktek menggambar, tentu kita siapkan alat dan bahan yang kita pergunakan nantinya. Yang pertama adalah mistar atau roll. Disarankan roll yang kita pergunakan minimal mempunyai ukuran panjang 30 cm dan angka-angkanya semua jelas, termasuk juga ukuran milimeternya. Kemudian pensil, jangka, penghapus, dan alat yang lain juga kita perlukan. Kesempatan ini simpelnya kita membeli alat yang seperti ini yang sudah banyak diperjualbelikan di Gramedia atau mungkin di supermarket, swalayan yang lain. Di sini sudah diperlengkapi dengan jangka, pensilnya ada dua, satu pensil bentuk mekanik dan satu lagi ada pensil yang manual, dan juga ada rautannya. Kemudian pensil mekaniknya ini sudah dipersiapkan cadangan-cadangan mata pensilnya yang kita masukkan kemari, kita pergunakan ke sini dan kita tinggal memencetnya, kemudian matanya keluar, mata pensilnya keluar. Kemudian ada juga roll yang pendek, nanti mungkin kita akan perlu menggunakan yang roll yang pendek yang berukuran 15 cm dan juga sudah ada busurnya dan segitiganya. Sebelum membeli alat ini, pastikan dulu jangkanya bagus, karena jangka ini adalah alat yang vital kita untuk menggambar mistar ornamen ini. Yang pertama harus kamu perhatikan adalah baut yang ini. Pastikan dia terkunci kuat dan ketat. Kemudian pastikan juga spidol yang kita pergunakan bisa masuk. Nah, kalau ini dia tidak masuk, berarti ini bisa diperbesar. Kemudian kita masukkan. Fungsinya nanti, karena setiap garis yang kita buat setelah menggunakan pensil, kita bisa menghasilkan garis yang utuh dengan menggunakan spidol. Kemudian alat yang lain adalah cat air. Saran saya, kita menggunakan cat air merek Poster. Kenapa? Karena cat ini warnanya lebih solid atau kuat. Kalau dia warnanya green atau yang hijau seperti ini, yellow green, hasilnya juga setelah dikuaskan tetap sama seperti yang ada warna ini. Tentu alat tambahan untuk cat air ini ada kuas. Yang kita pergunakan kuasnya mungkin cukup 3, yang matanya kecil, sedang, dan lebih besar. Atau kalau ukurannya ini nomor 1, ini nomor 3, juga boleh nomor 5, dan ini nomor 8. Jenis kuas yang kita pergunakan adalah jenis kuas yang untuk cat air. Kemudian ada namanya palet. Palet ini fungsinya untuk tempat pencampuran cat yang akan kita pergunakan nanti di dalam kertas. Kemudian ada penghapus. Tapi kalau sudah beli yang seperti ini, sudah ada lengkap di sini semua penghapusnya. Kemudian alat yang terakhir kita pergunakan adalah kertas. Kertas yang kita pakai adalah kertas HPS. Kemudian nanti kertas HPS ini akan kita
jilidkan sebanyak minimal 15 lembar. Hasilnya seperti ini. Kita jilid di bagian yang paling pendek ini sebanyak 15 lembar. Ini contoh tugas kawan-kawan kita yang sudah selesai. Di dalamnya ada nama, ada kelas, kemudian judulnya, kemudian diberi sampul plastiknya, dan di belakangnya juga pakai kertas jeruk. Ingat, yang dijilid di sebelah sini. Kemudian di dalam tugas praktek menggambar nanti, kita akan ukurkan dari sisi kertas kita setelah dijilid kira-kira sepanjang 11 cm. Kita beri tanda, kemudian 11 cm, kemudian ini kita tarik garis. Kemudian nanti di sini adalah letak langkah kerja, dan di sini adalah judul dari setiap tugas kita. Nah, dalam praktek menggambar mistar ornamen ini kita akan disuguhkan kalimat-kalimat kerja yang disebut nantinya langkah kerja. Setiap langkah kerja akan kita tuliskan di sini. Kemudian kalimat itu akan kita ubah nanti menjadi sebuah gambar dari hasil langkah kerja. Nah, untuk sukses dalam menggambar mistar ornamen ini tentu dibutuhkan konsentrasi nalar dan pemahaman terhadap sebuah kalimat. Sebagai contoh, kita akan buat nanti langkah kerjanya di sini. Yang pertama, buat garis AB dengan panjang sembarang. Maka kalimat ini akan kita terjemahkan nanti dalam bentuk gambar. Untuk paham dengan kalimat ini, kita akan pelajari beberapa kalimat langkah kerja yang sering muncul. Contoh kalimat yang sering muncul adalah buat garis AB. Ketika disuruh membuat garis AB, tidak ditentukan bentuk garisnya, maka kita bebas membuatnya secara horizontal atau mungkin secara vertikal. Tetapi kalau nanti kalimatnya buat garis AB secara horizontal, maka bentuknya seperti ini. Ada kalimat buat busur A atau buat busur B. Nah, untuk itu yang perlu diingat adalah buat busur A berarti jarum jangkanya berada di A. Bukan di sini ya, tapi di garis ini. Jika kalimatnya buat busur A memotong garis AB, maka hasilnya yang diminta buat busur A itu posisi jarumnya sudah di A, kemudian diminta memotong garis AB, berarti kita bebas memotongnya, boleh di sini, boleh juga di sini, boleh juga di sini. Yang penting dia masih memotong garis AB. Kalau di sini berarti kurang tepat karena tidak memotong garis AB. Kemudian kalau kalimat berikutnya buat busur A melalui B, maka ingat jarum jangkanya berada di A. Buat busur A berarti jarumnya di titik A. Melalui B berarti pensilnya atau spidol kita berada di B. Buat garis AB secara horizontal, maka bentuk gambar dari kalimat itu seperti ini. Jika kalimatnya buat garis AB secara vertikal, maka nanti bentuknya dari atas ke bawah. Kita lanjut di gambar ini. Buat busur B melalui A, maka jarumnya berada di titik B, kemudian pensilnya berada di A, kemudian kita jangkakan. Kemudian buat busur A melalui B, maka jarumnya di A, jarum jangkanya di A, kemudian mata pensilnya di B. Jika kalimat berikutnya
di gambar yang ini, perpotongan busur A dan busur B adalah X dan Y. Ini tadi namanya garis AB, yang ini namanya busur A, yang ini namanya busur B. Berarti perpotongan busur A dan busur B adalah X dan Y. X-nya ada di sini dan Y-nya ada di sini. Nah, untuk pemberian namanya, tepatnya yang diminta adalah perpotongan. Jadi namanya kita usahakan lebih dekat. Jangan di sini. Ini salah. Jika kalimatnya buat garis AB secara horizontal dan panjangkan. Ada titik A, ada titik B. Kemudian kita tarik garis dan kita panjangkan. Jika kalimatnya buat garis AB secara horizontal berpotongan dengan garis CD secara vertikal 90 derajat, maka gambarnya seperti ini. Ini A dan B. Kemudian berpotongan dengan garis CD secara vertikal. Kalau kita langsung menarik garis seperti ini, yang diminta perpotongan ini adalah 90 derajat. Pertanyaannya, jika langsung kita tarik, apakah ini langsung sudah pasti 90 derajat? Tentu masih belum akurat. Maka caranya adalah buat busur dari B melalui A, kemudian kita jangkakan. Buat busur A melalui B, kemudian kita jangkakan. Kemudian kita tarik garis dari perpotongan busurnya, maka ini sudut ini sudah pasti 90 derajat. Demikian pembelajaran kita. Semoga sukses dalam proses pengerjaannya.